Selamat bergabung di Connected in Jesus. Pakai waktu beberapa menit ke depan ini. Yuk sama-sama hampiri Tuhan. Saya percaya ada kekuatan baru akan menopangmu untuk kita bisa mengikuti Yesus sampai akhir. Itu yang terbaik buat setiap kita semua. Makasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami hari ini bisa ada Tuhan karena anugerah-Mu. Kuatkan kami untuk bisa mengirimmu sampai akhir. Yes, Lord. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Amin. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Sama-sama katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lawat hati kami Tuhan. Kalau di antara kami ada yang lemah, kuatkan kami kembali. Kami percaya ketika kami berkurang, Yesus bertambah. Ketika kami merasa gak sanggup, disitulah justru kekuatan Tuhan menjadi nyata. Kami membutuhkan Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan.
perlu Engkau Yesus, hanya Kau Yesus yang ku rindukan. Yesus, untuk selamanya ku mau mengikutimu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Sama-sama katakan dengan iman, kamu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sama-sama katakan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Biar apa kami rindukan, bukan memuaskan keinginan kami, tapi melakukan yang Tuhan mau. Kami gak mau kehilangan apa yang kekal dalam hidup ini. Setiap taburan kasih, setiap perjuangan, apapun yang kami lewati, biar kami memakai semua itu Tuhan, untuk menyenangkan hatimu, untuk mengikuti yang Engkau mau Tuhan. Lawat kami terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Connected in Jesus edisi hari ini, malam hari ini. Senang bisa menyapa guys, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada dimanapun berada. Mari sama-sama kita
akan mendengarkan firman Tuhan, isi hati Tuhan untuk kita hidupi setiap hari sepanjang kehidupan kita. Yang dimanapun berada saat ini, mari kita share link live streaming kami kepada teman-temanmu, sahabat, keluargamu, dimanapun mereka berada. Mari saling share untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan kita semua mendapatkan sukacita yang terus kita hidupi. Hanya bersama Yesus ada kekuatan, ada penghiburan, ada damai sejahtera. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup, Anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Malam hari ini kami datang kembali tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Pakailah bibir mulut hamba-Mu ini sebagai saluran pewahyuan daripada-Mu. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas Tuhan Yesus, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biarlah Engkau yang makin besar, kami makin kecil. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat online siap mendengarkan, menerima firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Puji Tuhan. Hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita, hari ini hari kesembuhan, hari ini hari mujizat. Amin. Puji Tuhan. Guys, teruslah saksikan Connected in Jesus ini setiap Senin sampai Jumat pada pukul 5 pagi dan pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Semua kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Haleluya, puji Tuhan. Tema dari khotbah saya malam hari ini yaitu batas yang membebaskan. Berani berkata tidak. Berani berkata tidak. Tema khotbah saya malam hari ini. Mari kita buka sama-sama Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Tentunya firman Tuhan ini kita semua sudah mengetahui. Amsal 4 ayat 23 ini menyangkut jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, dalam Amsal 4 ayat 23 ini Raja Salomo memberikan nasihat paling penting tentang kehidupan, bahwa jagalah hati kita. Jagalah ini menggunakan bahasa Ibrani natsar. Natsar yang berarti menjaga dengan segala kewaspadaan penuh. Berarti ini ibarat pos penjagaan di istana presiden atau dimanapun ada pos-pos penjagaan. Pasti itu 24 jam. Mau di mall kah, di rumah, ada shift-shiftan, 2 shift, 3 shift, 24 jam, waspada penuh. Itu maksudnya jagalah hatimu. Nah, ini berarti dengan segala kewaspadaan menjaga, melindungi dari bahaya. Di zaman kuno waktu itu, kota tanpa tembok adalah kota yang mati, bukan sekedar untuk pintu keluar masuk, tapi ini sistem untuk filterisasi. Siapa yang boleh masuk, yaitu berkat misalnya, berkat atau kebenaran, dan siapa yang tidak boleh masuk, yaitu dosa-dosa kita misalnya. Nah, menjaga hati ini berarti membangun batasan. Tanpa batasan emosi dan pikiran kita, setiap opini ini atau ekspektasi dari orang lain ini bisa masuk begitu saja. Seperti kota yang runtuh temboknya. Tidak ada lagi penjaga, orang keluar masuk. Hati adalah pusat kendali kita. Nah, jika pusat kendali kita kacau, seluruhnya berantakan. Jadi menjaga hati bukan berarti menutup diri kita, melainkan selektif terhadap apa yang kita izinkan untuk mempengaruhi jiwa kita. Nah, kita hidup di zaman sekarang ini yang mengidap penyakit kronis, yaitu bernama nggak enakan. Nggak enakan. Semua guys pernah atau sedang mengalami ini perasaan nggak enakan ke orang, nggak enakan ke teman. Teman pinjam uang,
Untuk hal konsumtif, kasih aja deh, gak enak saya. Diajak nongkrong sampai pagi, sampai subuh. Padahal besok ada ujian, ada ibadah. Ikut aja deh. Takut dibilang gak asik. Pasangan minta hal yang melanggar batas kekudusan. Langsung mengiyakan iya deh. Takut diputusin. Kita mengorbankan prinsip kedamaian. Kita mengorbankan prinsip dan kedamaian hati kita demi mendapat validasi atau pengakuan. Nah, kita takut di-cancel, takut diasingkan, takut dijauhi. Akibatnya hidup kita menjadi seperti rumah tanpa pintu. Orang bisa keluar masuk siapapun itu. Siapa saja bisa masuk dan membuang sampah di dalam rumah kita, dalam hati kita justru. Guys, saya percaya semua kita ini malam hari ini kita akan menghilangkan perasaan keenakan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Perasaan keenakan ini tentu akan terus kita hadapi jika kita membiarkan hati kita untuk dimasuki oleh siapapun sampah-sampah ini. Nah, poin utama dalam khotbah saya itu berani berkata tidak. Berani berkata tidak. Bagaimana caranya berhenti menjadi people pleaser dan mulai hidup dengan batasan yang sehat? Yang pertama, kamu bukanlah juru selamat bagi semua orang. Mari kita buka Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, akar dari penyakit gak enakan ini seringkali adalah kesombongan. Kesombongan halus lah istilahnya ini. Kita merasa kalau kita tidak bisa bantu teman-teman kita, masalah orang itu tidak akan selesai. Nah ini kita harus selalu merasa menyelamatkan keadaan atau kehidupan orang lain. Ini yang berbahaya sekali. Ini adalah kesombongan halus namanya. Dengarkan ini guys, hanya ada satu juru selamat di dunia ini. Dan namanya Yesus Kristus. Bukan guys yang merasa jadi juru selamat tanda kutip bagi teman-temanmu, bagi keluargamu, bagi siapapun yang kamu gak enakan kepada mereka semua. Harus membantulah, harus mengikutilah kemauan mereka. Kalau takut ditolak, takut dijauhi. Nah, kamu punya kapasitas fisik dan mental dan finansial yang sangat terbatas. Jika selalu kamu mengiyakan semua permintaan orang, menjadi yes man, yes boss, kamu akan kehabisan energi untuk hal-hal yang benar untuk kamu kerjakan. Nah mari, malam hari ini guys, berhenti mencoba memuaskan ekspektasi semua orang. Jika kamu mencoba berkenan kepada semua orang, teman-temanmu, siapapun itu, kamu pasti akan mengecewakan Tuhan. Dan ujung-ujungnya mengecewakan dirimu sendiri. Mari, malam hari saya percaya kita semua akan diubahkan. Kita akan jadi pribadi yang siap menolak, siap berkata tidak, berani berkata tidak. Jangan semua engkau mengiyakan semua permintaan dunia ini. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang membuat engkau kecewa, depresi, putus asa. Karena apa? Karena engkau mengiyakan semua hal-hal yang mendistraksi pikiranmu. Poin yang kedua yaitu batasan melindungi hal yang paling berharga. Batasan melindungi hal yang paling berharga. Kita baca Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 seperti tadi, ayat pertama, ayat utama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Banyak yang salah paham bahwa batasan itu membangun tembok untuk menjauhi orang, isolasi misalnya. Bukan, batasan itu seperti pagar. Pagar ini menahan hal-hal yang buruk agar tetap di luar, dan menjaga hal yang baik agar tetap di dalam. Pagar itu memagari rumah kita untuk tidak ada seorang pun atau tidak bisa seorang seenaknya masuk keluar di rumah kita. Kita batasi. Juga sebaliknya, hal-hal di dalam kita, di dalam rumah kita tidak bisa kita main buang keluar saja, tapi kita harus tetap dalam rumah kita.
Saat kamu berkata tidak pada pergaulan yang toksik, kamu sedang berkata iya pada kedamaian mental. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat kamu berkata tidak pada dosa seksual, kamu sedang berkata tidak pada kekudusan. Sekali lagi saya katakan, saat kamu berkata tidak pada dosa seksual, kamu sedang berkata iya pada kekudusan. Saat kamu berkata tidak pada kerja lembur di hari Sabat, kamu sedang berkata pada tubuhmu dan waktumu dengan Tuhan yang lebih utama. Setiap kali kamu berkata tidak pada hal yang salah, kamu sedang merampok waktu. Dan kamu berani berkata tidak adalah bukti bahwa kamu menghargai hidup yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Puji Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, poin terakhir, teman sejati menghargai batasanmu. Teman sejati menghargai batasanmu. Kita baca Amsal 27 ayat 6. Amsal 27 ayat 6. Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Satu ketakutan terbesar anak muda saat ini, saat mau bilang apa? Tidak. Yaitu nanti kalau aku tolak, aku dijauhi teman-temanku. Faktanya, jika sebuah circle pertemanan atau seseorang pacar misalnya meninggalkanmu, hanya kamu berkata tidak pada hal yang melanggar prinsip-prinsip kekudusan misalnya, maka mereka bukanlah teman sejati. Mereka hanya memanfaatkanmu. Jika mereka meninggalkanmu, pada saat mereka meminta hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, kekudusanmu misalnya, mereka hanya memanfaatkanmu. Mereka bukanlah teman sejati. Kehilangan teman yang sejati, kehilangan teman yang memaksamu berbuat dosa adalah sebuah keuntungan. Amin. Teman yang benar akan menghargai prinsipmu. Meskipun awalnya mereka kecewa, engkau menolak. Tapi lama-lama mereka akan terbiasa bahwa engkau punya integritas. Kau tidak bisa lagi mengiyakan semua maunya orang, menyenangkan semua orang, tapi engkau berintegritas. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Orang yang marah saat kamu memasang batasan, ada orang yang selama ini mencari keuntungan dari ketidakmampuanmu untuk memasang batasan. Jangan takut kehilangan mereka. Jangan takut siapapun yang mengajak engkau untuk berbuat hal-hal di luar kebenaran firman Tuhan. Di luar kebenaran firman Tuhan itu adalah dosa. Tapi jika engkau berdiri atas kebenaran firman Tuhan, tidak, ya. Jangan ada abu-abu atau kompromi dengan dunia ini. Banyak anak muda kompromi, akhirnya jatuh dalam dosa berkepanjangan. Kompromi, mabuk-mabukan, alkohol, narkoba, seks bebas, pornografi, judi, game online, akhirnya terkurung dosa-dosa ini karena banyak kompromi. Nah teman-teman, guys, malam hari ini jadilah Tuhan atas dirimu. Jadilah Tuhan atas dirimu dan di bawah pimpinan Roh Kudus tentunya. Berhentilah memberikan remote control hidupmu kepada opini orang lain atau tekanan pergaulan. Berhenti. Jangan memberikan remote control hidup kita kepada opini orang lain. Wah, nanti orang katakan apa ya? Saya takut ditolak, saya dianggap saya tidak setia kawan. Nah, kasih karunia Tuhan tidak hanya memberikan kita satu kekuatan untuk mengasihi, tapi juga memberi kita keberanian untuk menolak. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mulai malam hari ini, mulai detik ini, latihlah otot tidak. Latihlah perkataan tidak dalam setiap perkataanmu dari teman-teman atau lingkungan yang toksik untuk mengajakmu bergabung dengan mereka. Berani tolak ajakan yang tidak membangun lagi. Berani tolak permintaan yang merusak integritasmu sebagai orang Kristen, sebagai murid Yesus. Ingatlah selalu pesan ini. Ingatlah selalu pesan ini, guys. Ingatlah selalu pesan ini. Jangan biarkan suara orang lain jadi lebih keras daripada suara Tuhan di hatimu. Sekali lagi saya ingatkan, jangan biarkan suara orang lain jadi lebih keras dari suara Tuhan di hatimu. Amin.
Pasanglah batasanmu, kunci pintu hatimu dari hal yang buruk, dan buka lebar-lebar untuk hal-hal yang baik yang kau berikan kepada Tuhan. Nah, kita akan menemukan kemerdekaan yang sejati jika engkau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Malam hari ini saya percaya semua kita mulai malam hari ini berani berkata tidak pada hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, hal-hal yang toksik dalam pergaulan hidupmu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa mengubahkan kita. Kita makin berubah, diubahkan hari demi hari, makin serupa, makin berkarakter Kristus dalam kehidupan kita. Kau harus mengalami perjumpaan dengan Yesus dengan pribadimu sendiri. Jangan engkau, Yesus itu hanya di hayalanmu, fantasi-fantasimu. Engkau harus mengalami Yesus di hatimu. Jangan engkau mengalami Yesus melalui khotbah-khotbah kami, khotbah-khotbah pendeta-pendeta di luar sana, tapi mengalami diri sendiri, itu yang utama. Untuk engkau bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jika engkau membaca firman Tuhan aja, hanya masuk di pikiranmu, tidak engkau hidupi, itu mengerikan. Jika firman Tuhan Alkitab yang kamu baca tidak engkau hidupi, hanya masuk di pikiranmu, tidak engkau hidupi, tidak engkau lakukan, kau tidak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya malam hari ini guys akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus terhubung, connected in Jesus setiap hari, sepanjang hari, sepanjang kehidupanmu. Haleluya. Mari sama-sama kita satu dalam doa, sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengaku bahwa kami seringkali menjadi hamba dan opini dari manusia, hamba dari opini manusia. Kami terlalu takut tidak disukai, takut ditinggalkan, sehingga kami sering mengorbankan kebenaran-Mu demi diterima di lingkungan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus malam hari ini. Kami percaya hari ini berikan kami keberanian ilahi. Ajar kami untuk menjaga hati kami. Mampukan kami untuk memasang batasan-batasan yang sehat dalam kehidupan kami, pertemanan kami, dan pelayanan kami. Tuhan Yesus tolong kami untuk berani berkata tidak pada hal-hal yang mencuri damai sejahtera dalam hati kami, supaya kami bisa berkata ya kepada kehendak-Mu yang sempurna. Kami makin bisa mendengar suara-Mu, bukan mendengar suara-suara pergaulan kami atau suara dunia ini. Bebaskan kami dari rasa bersalah yang keliru. Kami mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu mulai detik ini, mulai malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini hamba berdoa bagi jemaat online. Engkau malam hari ini, keluargamu yang mengalami masalah kesehatan, atau engkau sendiri, orang tuamu, suami istri, anak-anakmu, keluargamu, malam hari ini Tuhan Yesus bertanya pada engkau seperti Dia bertanya kepada pengemis yang buta Bartimeus, apa yang engkau mau aku lakukan padamu? Bartimeus mengatakan, aku mau melihat Tuhan Yesus. Nah, Yesus berkata, jadilah seperti imanmu. Malam hari ini Yesus bertanya pada engkau, apa yang aku mau aku lakukan padamu? Katakan pada Yesus, sakit penyakitmu apapun, nama sakit penyakitmu, Yesus yang adalah nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, dokter di atas segala dokter, menyembuhkan, memulihkanmu. Malam hari ini engkau sembuh, engkau sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Semua terjadi kesembuhan, terjadi mujizat malam hari ini, sembuh semua yang engkau derita malam hari ini. Tuhan Yesus melepaskan semua penyakitmu. Yesus telah menanggung, memikul sakit penyakitmu di atas kayu salib. Malam hari ini Dia akan tahirkan engkau semua malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua tahir, semua disembuhkan. Engkau yang dalam pergumulan masalah pekerjaanmu, Tuhan siapkan pekerjaan terbaik. Dalam usahamu, usahamu diberkati. Dalam rumah tanggamu yang hampir retak dan bermasalah, Tuhan pulihkan semuanya. Anak-anakmu bermasalah, Tuhan pulihkan. Orang tua bermasalah, Tuhan pulihkan. Semua yang engkau kerjakan, percayalah, Tuhan Yesus akan membuat berhasil dan beruntung dari sekarang sampai Maranatha. Pulihkan setiap kami Tuhan lebih lagi.
di sisa nafas kami. Biar hanya Engkau yang kami ingini selalu dan selalu Tuhan. Yes, Lord. Kami bawa kerinduan kami Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Hanya Engkau Tuhan, harta paling berharga, melebihi segala-galanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau yang kami ingini selalu.